Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih bersama dengan kami dalam kajian hadis satu hari satu hadis, kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini berada di nomor urut 697 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Aisyata, hadis diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu mudah-mudahan meridhai Allahu siapa Allah, anha dari Siti Aisyah, anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa baginda Nabi. Apa isi sabda beliau? Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Man, adapun barang siapa mata, ialah meninggal dunia, siapa man, wa alaihi, dan ialah atas man, siyamun, adapun puasa, shoma, maka berpuasa, anhu, dari iman, siapa, waliyuhu, walinya man. Adapun hadis muttafaqun, ialah disepakati apa, alaihi, hadis. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini secara tegas memperbolehkan ya bagi keluarga mayit ataupun keluarga seseorang yang telah meninggal dunia untuk mempuasai ya, atau menggantikan puasa orang yang masih hidup, kemudian dia punya tanggungan untuk berpuasa. Mungkin karena faktor usia yang sudah tua, lansia, dan lain sebagainya, ataupun dalam keadaan sakit, ataupun di dalam keadaan-keadaan tertentu di mana dia tidak memungkinkan untuk berpuasa. Padahal dia mendapatkan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena kita sebagai umat Islam dan sebagai mukallaf, orang yang sudah dibebani untuk melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, selama akal kita itu normal, meskipun keadaan kita tidak memungkinkan untuk beribadah secara maksimal, tetapi pikiran kita masih normal, kita masih mengerti, maka tetap berkewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun memang terkadang antara kekuatan fisik, antara daya dan upaya tidak memungkinkan, meskipun akal pikirannya itu masih normal. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan yang seharusnya berpuasa, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ternyata tidak mampu dan tidak bisa berpuasa, sehingga ada puasa yang ditinggalkan. Nah, maka berdasarkan hadis ini, siapa yang mengganti? Yaitu walinya. Siapakah yang masuk dalam kategori wali itu? Di sini disebutkan shoma anhu waliyuhu, khabarun bima'nal amri, ay falyasum anhu waliyuhu, wal wali al qaribu asabatan kana au warisan. Ya, yang dimaksud dengan wali di sini adalah keluarga atau kerabat dekat ya, baik karena asabah ataupun tidak, atau orang yang mewarisi. Artinya memang ya keluarga, bisa anak, bisa kerabat-kerabat yang lain yang memang hubungannya hubungan saudara atau hubungan yang sangat dekat. Di sini dikatakan al-qaribu asabatan kana aw warisan. Jadi kerabat baik yang asobah ya, ataupun karena dia mewarisi, artinya ya keluarga terdekat untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan itu. Al-mayyitu yanqati'u amaluhu bil mauti wa dzalika li intihai taklif anhu. Orang yang telah meninggal dunia itu sebenarnya amal perbuatannya juga telah terputus. Mengapa telah terputus? Ya karena dia telah meninggal dunia. Dan akhirnya bebannya
di dunia itu juga ikut terputus ya, karena sudah tidak terkena taklif lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl, memberikan karunia, memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya ya, bahwa si mayit ini dapat intifa, mengambil manfaat dari amalal hayyi, orang-orang yang masih hidup di dalam sebagian ahwalnya ya, kebaikannya, kedermawanannya, kemuliaannya. Nah, maka misalkan kalau ada seseorang yang memiliki tanggungan puasa ataupun bernazar untuk puasa namun belum sempat untuk menunaikan puasa tersebut ya, lalu kemudian kerabatnya itu tadi atau ahli warisnya itu tadi yang melaksanakan ya, yang melaksanakan tanggungannya itu tadi, maka si mayit itu mendapatkan intifaknya, mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah dikerjakan oleh walinya atau kerabat-kerabatnya. Wal aslu fi intifa'il mayyiti bi ibadati ghairihi masyru'iyatun niyabati fil haji bin nasisabi, termasuk dari menghajikan orang yang telah meninggal dunia itu juga bagian dari fadl Allah, di mana mayit itu dapat mengambil manfaat. Nah, inilah penjelasan dari teks hadis. Lalu bagaimana dengan fiqhul hadis ya, yang dapat kita petik dari hadis yang telah kita baca ini, yaitu jawazus siyam anil mayyiti mutlaqon, bolehnya berpuasa atas nama mayit, atas nama orang yang telah meninggal kalau memang dia memiliki tanggungan untuk berpuasa. Qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i fil jadid asyamu anil mayyiti ya, berpuasa dari si mayit ya, boleh. Wa qala Ahmadu la yusamu anhu illa nadra hamalan lil umumi alladhi tadammanahu al hadis ala al muqayyad fi hadis Ibnu Abbas. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha sawmu syahrin afa aqdihi, qala law kana ala ummika dainun ya akun taqdihi anha, qala na'am, qala fadainullahi ahqu ay yuqda ya. Karena menurut Imam Ahmad ya, puasa yang digantikan itu, yang dilaksanakan itu hanya puasa yang nadar, puasa yang dinadari oleh si mayit. Mengapa demikian? Karena melihat kepada keumuman dari hadis yang datang dari Ibnu Abbas, yaitu ketika ada seorang laki-laki menemui Rasulullah kemudian bertanya kepada Rasulullah bahwa ummi yaitu telah meninggal dunia dan dia punya puasa 1 bulan, afa aqdihi, apakah aku yang mengganti? Kemudian Nabi bersabda, qala law kana ala ummika dainun akunta qadihi anha, apabila ibu engkau yang memiliki hutang agama ya, akunta, apakah ada siapa engkau, qadi ialah orang yang menggantikan anha dari ibunya itu, qala na'am, iya benar. Qala, bersabda siapa Nabi, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, maka hutang kepada Allah itu justru lebih berhak untuk diganti. Artinya adalah termasuk dari nadar ataupun puasa Ramadan ya, itu adalah digantikan ya, dilaksanakan oleh si walinya atau kerabat-kerabatnya atau ahli warisnya, apalagi itu masalah nadar ya, karena itu masuk dari dainullah. Tentunya ahaqqu ayyuqda, lebih nyata dan lebih berhak lagi untuk diganti. Nah, inilah penjelasan hadis dan fiqhul hadis pada hadis yang telah kita baca di dalam kitab Bulughul Maram bab puasa nomor 697. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini adalah hadis terakhir di dalam bab puasa kitab Bulughul Maram. Maka artinya kajian hadis, 1 hari 1 hadis kitab Bulughul Maram ini di bulan Ramadan kali ini telah
selesai, dan mudah-mudahan dapat berlanjut di lain kesempatan dengan kajian-kajian yang tentunya berbeda, melihat pada kebutuhan dan kondisi dan situasinya. Mudah-mudahan kajian hadis yang telah kita laksanakan mulai dari pertama sampai akhir ini memberikan manfaat khususnya kepada Al-Faqir sendiri dan umumnya kepada para pemirsa yang budiman dimanapun berada, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dari Al-Faqir, apabila di dalam menerjemahkan, memberikan penjelasan ada keluputan, ada kesalahan, itu memang murni karena kebodohan Al-Faqir, dan kalaupun memang ada yang baik, ada yang manfaat, itu murni fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak telah mengikuti kajian satu hari satu hadis ini. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.